tumpukan sampah kayak gini tuh kok berasanya serem banget ya? Iya, serem banget. Soalnya kan ini tuh ibaratkan bom waktu yang bisa kapan aja jadi masalah, mulai dari kerusakan lingkungan, bau gak sedap, sampai ancaman penyakit yang bisa timbul dari keberadaan sampah. Eits, tapi kita nggak bisa cuma diem aja. Karena setiap harinya ratusan hingga ribuan ton sampah dihasilkan dari kota-kota besar kayak Jakarta ini. Duh, kebayangkan jadinya bakal setinggi apa sampah-sampah ini nantinya? Tapi kira-kira gimana ya caranya sampah-sampah ini bisa berkurang dan berdaya guna? Gimana kalau kita cari tahu yuk bareng tim dari nol. Dari sampah yang awalnya sekecil ini, dan juga sekecil ini, bisa jadi sebanyak ini. Pemirsa, itulah kenapa satu sampah yang kamu buang bisa sangat berarti untuk bagaimana kondisi lingkungan kamu. Dan ada satu cara untuk kita bisa mengurangi limbah sampah plastik, yaitu dengan cara mendaur ulangnya. Dan sekarang saya akan mengajak kamu pemirsa semua untuk melihat kira-kira bagaimana sih cara atau produk apa saja yang bisa dihasilkan dari limbah plastik. Let's go! Dan tibalah kita di Jangjo, Indonesia. Pemirsa, Jangjo Indonesia merupakan startup yang berada dalam bidang pengolahan sampah. Dan sekarang kita akan melihat kira-kira bagaimana ya sampah yang mungkin awalnya terlihat tidak berguna menjadi bahan bakar industri bangunan yang sangat amat dicari oleh beberapa orang tertentu. Let's go, seperti apa prosesnya. Jangjo Indonesia, hayo siapa yang udah pernah dengar nama ini? Nah, buat kalian yang belum tahu nih, ini tuh startup yang fokus bergerak di bidang pengolahan daur ulang sampah. Sampah-sampah khususnya dari bahan plastik ini disulap menjadi produk unggulan seperti bahan bakar industri semen pengganti batu bara. Keren banget kan? Dari sampah yang kita pandang gak berguna ternyata bisa jadi barang sepenting itu. Biar gak makin kepo, kita coba tanya-tanya yuk. Jadi Jangjo itu memang perusahaan pengolahan sampah. Jadi kita menamakan Jangjo itu sebenarnya dari kata jang. Jang itu adalah bahasa Inggrisnya sampah. Tapi bukan waste ya. Kalau waste itu kan seakan-akan adalah yang tersisa, tidak ada harganya. Kalau jang, kita bisa olah dan menjadikan sesuatu yang ada bernilai. Jadi sebenarnya kita juga bisa lebih berpikir sampah-sampah itu kalau kita buang dengan di tempatnya dan lain-lain, itu terkumpul dengan baik, kita masih bisa olah. Daripada itu mencemari lingkungan, kita nggak tahu kemana, ke sungai, ke laut, dan mencemari lingkungan akhirnya. Ide awal dari pengelolaan sampah ini berasal dari belum efektifnya pemilahan sampah mulai dari rumah warga hingga perilaku tukang sampah yang terkadang mencampur antara sampah yang masih bisa dikelola dan sampah yang harus masuk ke pembuangan akhir. Di tahun 2019, saya dan Pak Jo dan juga ada beberapa teman-teman yang lain, kita mengusahakan untuk membuat bank sampah dan kita berusaha untuk edukasi masyarakat-masyarakat dari rumah ke rumah untuk yuk coba pilah sampah. Dan nantinya pilah sampah ini ketika sudah dipilah kita bisa larikan ke pabrik daur ulang seperti itu. Dan seiringnya waktu orang-orang sebenarnya cukup semangat karena mereka ada beberapa juga yang sebenarnya sudah ingin memilah sampah dari dulu. Tapi ketika dipilah, mereka cerita ternyata sama tukang sampahnya cuma dipilihin yang sampah-sampah yang bernilai aja sama tukang sampah. Sisanya ya dicampurin lagi dan dibuang. Jadi buat apa kita pilahin? Toh nanti tukang sampah juga ambilin kok yang bisa didaur ulang gitu. Nah padahal sebenarnya kalau kita udah pilah kayak gitu, itu akan sangat membantu. Nah, dari keresahan inilah yang akhirnya membuat pengusaha muda berusia 40 tahun ini memunculkan ide untuk dapat mengurangi pembuangan sampah langsung ke TPA. Karena beliau yakin sampah sebetulnya punya nilai tersembunyi yang tak terhingga. Kalau ngobrol doang kayaknya nggak seru nih pemirsa. Gimana kalau kita lihat langsung dari dekat yuk, gimana proses pembuatan produk hasil daur ulang sampah yang dilakukan startup yang sudah berdiri sejak 6 tahun silam ini? Yuk langsung aja deh kita samperin Pak Alfa. Halo. Selamat siang. Siang. Bapak boleh perkenalkan nama dan di sini jabatannya sebagai apa? Oke, perkenalkan nama saya Alfaza. Di sini saya sebagai supervisor produksi.
salam buat kenal. belajar produksi. Betul. Bapak kebetulan banget nih, aku Iya. pengen lihat proses pengolahan sampah di sini. Boleh. Seperti apa aja, boleh Pak? Boleh banget dong. Nah sebelumnya, sebelum kita keliling, alangkah lebih baiknya kita pakai perlengkapan terlebih dulu. Ada rompi sama sepatu boot supaya lebih safety. Oke, pemirsa, biar safety kita akan pakai perlengkapan ini, rompi dan juga sepatu bootnya. Let's go! Bapak, sekarang kita mau lihat proses apa nih Pak? Nah untuk sekarang kita mau lihat proses penginputan sampah yang datang dari berbagai klien-klien kita. Nah di sini ini proses pemasukan atau penginputan sampah-sampah yang akan dipilah dan akan dijadikan proses RDF dan SRF ini. Gitu. Bapak, RDF sama SRF itu apa sih? Nah, yang belum tahu mungkin RDF itu kita ada singkatannya, ada Recovered Derivative Fuel, dan SRF itu adalah Solid Recovered Fuel. Nah, mereka ini adalah sampah-sampah yang tidak bernilai dan bisa dijadikan barang yang bervalue untuk menjadi alternatif bahan bakar pembuatan semen, Kak. Gitu. Alternatif bahan bakar pembuatan semen. Nah, penggantinya batu bara. Oh, gitu. pengganti batu bara. Wow, jadi dari sampah yang mungkin kita lihat, kayaknya ini Ya kotor tidak dan bernilai, ya gitu. Ini bisa jadi ada nilainya, gitu. Oke. Dan juga pemirsa yang dimaksud dengan klien itu dari sampah-sampah di mall, gitu Betul. ya. Dari Perkantoran. perkantoran, gitu, Betul. masuk ke sini. Jadi bisa dibilang ini merupakan salah satu langkah untuk mengurangi limbah plastik. ya, Pak, ya? Betul, dan kita mengurangi juga untuk pembuangan ke landfill ataupun TPA. Ya, Tapi kalau dipikir-pikir gimana ya awal mulanya tercetus ide untuk mendaur ulang sampah menjadi RDF dan SRF ini? Kita tanya langsung Pak Eki deh biar lebih jelas. Oke, jadi mungkin saya jelaskan lagi ya, RDF dan SRF bedanya apa. Sebenarnya RDF itu adalah Refuse Derived Fuel. Jadi memang sudah cukup umum, bahkan Pemprov DKI saja, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, sudah punya fasilitas untuk memproduksi RDF. Tetapi memang yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana mengkondisikannya sebagai bahan bakar sehingga mempunyai nilai panas, nilai bakar yang cukup bisa menggantikan batu bara. Dan itu termasuk dari sumbernya pun harus dipisahkan. Sampah-sampah yang masuk ke sini tidak boleh terlalu basah. Jadi kita ada proses mekanik, kita pisahkan di sini yang sampah-sampah yang ringan seperti plastik-plastik itu akan menjadi SRF di sini. SRF sendiri kepanjangannya adalah Solid Recovered Fuel. Jadi memang lebih nilai kalori mempunyai lebih tinggi daripada RDF biasa. RDF sendiri di sini lebih banyak kandungan organiknya. Nah setelah proses feeding atau penginputan sampah, masuklah kita ke proses memilah sampah. Kita ikut bantu-bantu yuk. Nah pemirsa, sekarang kita masuk ke proses pemilihan sampah untuk dibedakan menjadi sampah yang bernilai dan juga sampah yang tidak bernilai. Sebelum itu kita akan pakai sarung tangan dulu ya Pak ya. Oke. Sarung tangan dulu. Dan nanti pemirsa, untuk sampah yang bernilai nanti akan dijual kembali. Let's go, kita bantu untuk memilihkan kira-kira sampah mana yang bernilai dan sampah mana yang tidak bernilai. Let's go! Nah, ini adalah dua contoh sampah yang bernilai dan yang tidak bernilai. Untuk yang bernilai kita masukkan ke sini ya Pak ya, ke karung untuk dijual kembali. Sedangkan yang tidak bernilai akan dimasukkan ke mesin untuk menjadi SRF dan juga SDF. Gitu. Ayo Pak, kita lanjut memilah lagi. Dari 40 sampai dengan 50 ton sampah mentah yang diproduksi oleh Jangjo Indonesia dari berbagai kliennya, biasanya terkumpul sekitar 30% sampah yang bernilai. Salah satu contoh pertamanya yaitu ada botol-botol plastik. Kira-kira seberapa besar sih nilainya? Oke pemirsa, sekarang kita lagi di tahap apa nih Pak? Nah ini kita ada proses kompresian hasil pilah. Nah
Contohnya botol plastik ini. Jadi ini akan kita masukkan ke mesin pengepresan. Tuh. Ini gunanya apa? Kita press supaya meminimalisir space, Kak. Oke. Wow, gitu. Dia lebih banyak ya? Lebih banyak gitu. Oke. Ini kalau kita manual sendiri satu lama ya? Lama ya. Jadi kita pakai mesinnya pemirsa. Nah, untuk harga per kilonya biasanya dia dihargai sekitar 1.900. Oh. Eits, bukan cuma botol plastik saja. Untuk kardus juga sama ya pemirsa. Sama-sama menjadi sampah yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Ya sekitar 3.000 sampai dengan 7.000 per kilonya. Bergantung kepada jenis kardus yang tersedia. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di atas sampah yang sudah menjadi bahan bakar untuk RDF dan juga SRF pemirsa. Di sebelah ini kanan saya yang saya injak ini SRF ya Pak? Betul, ini SRF yang sudah ditata melalui mesin crusher ini. Crusher ini. Lalu di sebelah sana ada yang basah? Ini yang basah, yang ada kontaminan organiknya. Itu RDF kita bilang. RDF, Betul. SRF dan RDF. Jadi kedua ini nanti akan dicampurkan, baru akan baru nanti kita akan dikirimkan ke pihak yang bekerja sama Bapak ya. Nah, selain daur ulang sampah yang dihasilkan menjadi RDF dan SRF, startup yang berlokasi di Jakarta Barat ini juga mendaur ulang food waste atau sampah yang berasal dari sampah organik dapur atau makanan sisa yang berasal dari berbagai restoran atau hotel yang dicacah. Lalu disulapnya menjadi pakan budidaya maggot. Nah, budidaya maggot BSF atau Black Soldier Fly ini memiliki manfaat untuk pakan ternak atau pupuk organik. Jangjo Indonesia tentunya bekerja sama dengan salah satu mitranya yaitu Magalarova. Eits, kamu tahu nggak produk sisi lain yang dihasilkan oleh Jangjo Indonesia ternyata bisa berkaitan juga loh dengan estetika bangunan, yakni produknya yang bernama Kaso Papan Decking. Nah, salah satu tempat kopi hits yang ada di wilayah Kuningan di Jakarta Selatan jadi salah satu mitra yang memakai jasa estetika dari pemasangan kaso papan decking yang didaur ulang dari plastik hitam. Nah, kebetulan nih ada Pak Eki juga lagi melihat dan mengontrol bagaimana kondisi terkini dari kaso papan decking yang digunakan oleh salah satu tempat kopi yang berlokasi di tengah kota Jakarta ini. Kita samperin aja yuk buat ngobrol-ngobrol soal papan deckingnya. Oke pemirsa, saat ini saya sudah berada bersama dengan Pak Eki. Bapak halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Tadi kita sempat bertemu di satu pabrik Jangjo Bapak ya, dan sekarang kita sudah ada di Kopitagram Kuningan yang dimana ini merupakan salah satu tempat Bapak ya yang memakai produk dari Jangjo Indonesia. Bapak boleh dijelasin nggak ini tuh apa sih yang dipakai di sini? Jadi dari hasil produk kami di fasilitas kami, jadi beberapa material yang tadinya tidak ada nilainya kita ubah dan di sini dipakai untuk menjadi decking. Dan juga nanti ada kaso untuk jadi kisi-kisi yang dipakai untuk mempercantik gedung atau bangunan kafe ini, seperti itu. Dulu waktu membangun ini Pak, itu apakah memang sudah niat dari awal pengen pakai produk bekasnya atau gimana Pak? Oh, jadi kita memang cari ide untuk bagaimana sih sampah ini yang dihasilkan dari tempat kita dan itu langsung bisa dijadikan produk. Karena kan untuk jadi produk itu biasanya kalau plastik harus melewati proses pencucian, dikirim ke mungkin tukang giling, terus dibikin jadi pelet-pelet lagi, baru dijual ke mungkin yang bikin produk-produk seperti kursi, ember, dan lain-lain. Nah itu kan sangat panjang. Nah sekarang bagaimana dari tempat kita itu bisa langsung dijadikan produk, salah satunya ini decking yang memang ya dibutuhkan dalam jumlah banyak juga. Makanya produk kami juga sangat kompetitif harganya di market dan bisa diserap oleh banyak kontraktor-kontraktor untuk menjadi pelengkap di tempat-tempat seperti ini. Kita akan membuat furniture, mungkin meja, top table kayak gitu. Dan kita juga sedang berusaha untuk bisa kombinasi si plastik ini dengan material lain yang dihasilkan dari fasilitas kita juga. Seperti mungkin pecahan kaca atau hasil-hasil mungkin yang sampah-sampah organik tapi yang cukup kering gitu. Nanti kita bisa campurkan dengan plastik-plastik ini. Wah, siapa sangka ya
Kasur papan decking yang super estetik ini berasal dari plastik hitam yang seringkali berserakan di setiap sudut jalanan kota ini. Ternyata bisa sangat memanjakan mata kita, apalagi sambil ngopi cantik di sini. Nah, karena kita lagi bahas yang cantik-cantik dan estetik gini nih, kayaknya seru kali ya kalau kita lihat daur. Terima kasih pemirsa, masih bersama kita di Dari Nol. Hayo, siapa yang masih ingat tadi kita bahas tentang apa? Yap, betul banget. Tadi kita bahas tentang daur ulang sampah menjadi bahan bakar. Eits, tapi jangan salah, daur ulang sampah bisa menghasilkan banyak hal. Dan salah satunya yang cantik-cantik kayak yang mau kita lihat sekarang. Kali ini kita mau ajak pemirsa berkunjung ke markasnya Kertabumi Recycling Center, yaitu startup yang berfokus juga pada daur ulang sampah. Wih, keren kan? Mereka-mereka inilah yang turut berperan dalam mengurangi pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir demi keberlangsungan lingkungan yang bersih dan asri. Tuh, gak nyangka kan kalau produk-produk yang cantik ini berasal dari sampah? Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan Kertabumi. Nah tadi kita sudah lihat bareng-bareng dari Jang Indonesia untuk membuat bahan bakar alternatif semen pengganti batu bara beserta dengan material bangunan. Nah sekarang di Kertabumi ini kita akan melihat kira-kira apa sih yang bisa dihasilkan dari daur ulang sampah plastik menjadi barang-barang yang cantik-cantik. Let's go, kita lihat prosesnya. Nah ini dia founder dari Kertabumi Recycling Center, Iqbal Alexander, yang sudah mendirikan perusahaannya yang bergerak di bidang daur ulang sampah sejak tahun 2017. Jadi di tahun 2017 belum ada startup yang mau menerima sampah plastik, jadi saya harus memilah dan mengumpulkan di rumah saya sendiri dulu. Dari awal saya sendirian sampai tetangga pada ikut, akhirnya rumah saya penuh dengan sampah. Nah ketika itu setahun berjalan di tahun 2018 baru saya mendirikan bank sampah sebagai komunitas yang bisa menampung sampah dari masyarakat sekaligus bisa melakukan pengolahan sampah. Jadi awalnya dari seorang diri, lalu keluarga saya ikut dan makin banyak saya bangun bank sampahnya. Dan di 2022 selain bank sampah saya dirikan juga pusat daur ulangnya supaya bisa memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang mendaur ulang sampah plastik. Yang menarik untuk gerakan peduli sampah yang dilakukan menggunakan cara keterlibatan warga. Jadi warga diajak untuk menabung sampah seperti plastik, kardus hingga sampah organik dengan tujuan membiasakan warga memilah sampah sejak dari rumah. Berhubung namanya menabung sampah, jadi warga yang terlibat mendapatkan insentif dari setiap sampah yang berhasil terkumpul. Wah, keren ya idenya. Untuk memotivasi masyarakat, kami memberikan insentif ekonomi dari sampah yang mereka bawa. Misalkan mereka membawa botol plastik 1 kilo, distorkan di bank sampah kami, bisa dikonversi menjadi uang sekitar 4.000 atau 5.000 rupiah. Waduh, setelah mendengar penjelasan Pak Iqbal, saya makin penasaran nih untuk lihat proses pembuatan barang-barang cantik yang biasa diproduksi di sini. Langsung join buat ikutan produksi. Halo Kak Novel. Mas Novel. Kakaknya? Syafira. Mas lagi apa nih Mas? Jadi aku lagi milah-milah sampah. Ini tadi barusan ada yang nimbang Kak. Nah setelah ada yang nimbang ini, kan kalau di bank sampah ini harus dipilah lagi. Karena tadi sampahnya ini masih gabruk namanya. Masih gabruk? Gabruk itu apa? Bercampur-campur. Jadi itu ada sampah kresek, ada sampah botol. Jadi kita pilah dulu. Nah sekarang kita lagi butuh botol plastik berserta tutupnya. Karena kita pengen daur ulang sampah tutup botol plastik. Jadi kita nyari botol plastiknya dulu. Dalam satu hari pemirsa, dari bank sampah ini bisa menerima 100 sampai dengan 200 kilo dari warga setempat. Sedangkan dari perusahaan, komunitas atau juga mungkin dari yang menyumbang ya kayak bisa sampai tonan kiloannya sampahnya, luar biasa. Nah sekarang kita akan melihat nih proses dari pembuatan tasbih, coaster atau tatakan gelas, serta papan untuk meja dan memang ya untuk bahan dasarnya itu menggunakan tutup botol. So, berhubung yang dibutuhkan tutup botolnya aja, jadi ya langkah pertamanya udah pasti memisahkan botol dengan tutupnya. Oke Kak, sekarang kita waktunya milah sampah tutup botolnya. Nah, di sini. Sebelah sini ya.
Nah, di sini. Nah, Kak, jadi ini sampah tutup botol. Jadi ini sampah tutup botol, sama tutup galon ini kita masukin ke sini. Nah, kalau ini buat botolnya. Oke, Kak. Tapi untuk dari pemilihan tutup botolnya nih Mas, itu ada kriterianya nggak sih yang harus dipilih itu jenis tutup botol yang seperti Iya, apa? kalau kita di sini milihnya HDPE. HDPE itu agar lebih apa Mas? Agar lebih kuat? Iya, jadi itu biar lebih kuat, terus juga lebih mudah lebur ya, meleburnya, dan juga mudah dibentuk ketika sudah melebur. Dan saat keringnya itu udah keras tuh, kuat, dan tahan lama. Yang jenisnya HDPE. Betul. Untuk warga yang ingin menabung botol plastik di bank sampah Kartabumi, biasanya dibanderol dengan harga 2.700 per kilogramnya. Lumayan banget kan? Kalau dalam setiap hari nabung dan diambil setiap 1 tahun sekali, bisa cair banyak tuh. Oke pemirsa, sekarang kita masuk ke proses pencacahan tutup botol plastik. Nah, dia bisa dalam 1 hari dari serta bumi ini bisa mencacah sampai dengan 20 kg tutup botol plastik. Ayo Mas. Oke. Nah, jadi kita masukin ini sedikit-sedikit aja ya, Kak. Jadi cukup 2 ataupun 3. Oke, di sini. Nah, di sini bisa dilihat tuh, Kak. Oke, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Nah, jadi kan kepingan-kepingan kecil kayak gini kan, Kak. Pemirsa lihat, ini adalah hasil dari tutup botol yang sudah dicacah tadi. Setelah tutup botol berhasil dicacah, lalu kita masuk ke proses pelelehan tutup botol dengan menggunakan oven. Tapi sebelum itu kita harus menimbang terlebih dahulu agar sesuai dengan molding atau cetakan. Biasanya dibutuhkan sekitar 20-30 kilo cacahan plastik tutup botol. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam oven, molding harus diberikan terlebih dahulu olesan dari silikon emulsi. Tujuannya agar tidak lengket ke cetakan. Oke pemirsa, tadi cacahan dari tutup botol itu dimasukkan ke dalam oven untuk dijadikan meja, dan untuk suhunya sendiri itu mencapai 250 derajat Celcius. Akan didiamkan selama 1 jam dan dikeringkan selama 4 jam penuh. Dan Mas, karena ini cukup lama ya prosesnya, jadi kita sekarang langsung saja pemirsa lihat yang sudah kering. Di mana Mas prosesnya? Yuk, kita lihat di sini. Di mana? Oh, di sini yang sudah kering. Teman-teman. Nah, Ini jadi pemirsa, ini papan yang tadi kita oven, yang udah kering. Jadi itu kan kita masukin ke ovennya, terus keringnya akan jadi kayak gini. Oke. Lihat, ini bisa dijadiin meja, terus juga plakat, dan banyak produk yang bisa dijadikan dari papan plastik ini. Ini warnanya itu emang asli dari botolnya ya? Nah, bukan jadi diwarnain ini lagi? Untuk warna, ini adalah 100% dari sampah plastiknya, Oke. untuk botolnya itu. Jadi tidak ditambahkan warna-warna lain ya? Oke. Papan dari hasil daur ulang sampah plastik ini tidak hanya bisa dijadikan bahan untuk pembuatan meja atau plakat saja, tapi juga sisaan dari pembuatannya yang seperti ini bisa dijadikan tasbih loh. Harga yang dibanderol biasanya sekitar Rp100.000 atau dengan harga per butirnya itu senilai Rp10.000. Wah, gak nyangka ya, dari sampah yang tidak terpakai bisa berubah menjadi barang layak guna seperti ini. Kapan lagi ya kan punya pernak-pernik yang warnanya ini tidak bisa ditiru kayak gini? Mas, saya boleh coba gak? Boleh dong, Kak. Ini Boleh coba ya? Pemirsa, mari kita coba. Ini caranya gimana? Jadi harus dekat. Gimana produk tasbih hasil buatan saya? Lucu-lucu kan? Makanya beli produk hasil dari daur ulang kayak gini ya. Karena selain menarik, membeli produk hasil daur ulang limbah macam ini ibarat kasih kehidupan kedua buat sampah-sampah ini agar bisa kembali berdaya guna. Setelah proses untuk pembuatan tasbih selesai, sekarang kita lihat nih pemirsa, proses pembuatan untuk koster atau tetakan gelas. Untuk rentetan prosesnya sebetulnya semuanya hampir sama dengan sebelumnya. Hanya saja untuk di bagian ini tidak menggunakan oven, melainkan menggunakan mesin injektor. Mesin pelelehan sekaligus pencetak untuk setiap bentuk koster yang akan dijual. Idenya adalah karena ketika saya memberitahu orang lain untuk memilah sampah atau membuang sampah pada tempatnya,
pada dasarnya mereka udah pada tahu kan, tapi mereka masih belum mau juga. Jadi saya berpikir kalau sampah yang mereka buang, saya buat misalkan menjadi tasbih seperti ini, mungkin orang akan berpikir, oh ya deh berarti sampah jangan dibuang deh, mendingan ditabung di bank sampah aja. Nah jadi membuat produk adalah metode advokasi kami kepada masyarakat, dari sampah yang mereka buang bisa menjadi produk yang mereka pakai berulang-ulang kali. Nih pemirsa, saya coba langsung berbagai produk yang siapa sangka ternyata berasal dari sampah yang terkesan tidak berguna, tidak bernilai. Ternyata bisa disulap menjadi secantik ini. Kebayang gak sih, barang yang semula gak ada harganya justru bisa diubah menjadi bernilai fantastis. Mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Wah, bayangin deh pemirsa, sampah yang kita anggap enteng ternyata jika dikumpulkan bisa sampai bertonton kiloannya. Aduh, gak heran ya kalau sampah di TPA kini sudah mulai darurat menumpuk. Apalagi sampah plastik dikenal sebagai sampah sulit terurai. Ya tantangannya banyak sebenarnya. Ya artinya ya kita di sini ya berupaya untuk tadi merencanakan pengurangan sampah, pengolahan sampah, dijadikan energi gitu kan. Artinya bisa seperti kayak RDF, RCF ya. Kemudian juga ada teknologi thermal juga yang sampahnya dibakar nanti residunya itu nanti dipadatkan, dijadikan kayak konblok kah atau apa namanya tehel untuk keramik, semacam keramik kayak gitu. Jadi upaya-upaya kami itu di DLH ya kayak semacam kemarin kegiatan kurban, Hari Raya Kurban. Jadi kita memberikan informasi kepada masyarakat dengan apa namanya pengumuman selebaran gitu ya ke masing-masing kecamatan, kelurahan, sama masjid, kelompok-kelompok yang melaksanakan pemotongan hewan untuk tidak menggunakan plastik sebagai wadah bungkus dagingnya. Gitu. Jadi bisa aja dengan apa namanya daun pisang kayak gitu kan. Terus juga kalau di itu kan banyak kayak kertas gitu yang bisa jadi intinya kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan plastik. Tuh kan pemirsa, menjaga lingkungan tidak selalu harus dengan langkah besar. Belajar mulai dari lingkungan terkecil kita dengan memilah dan mendaya gunakan kembali sampah yang bisa didaur ulang demi menciptakan bumi yang lebih baik. Pemirsa, sama halnya dengan barang-barang bekas di sini. Ketika kita bisa memilah dengan baik, maka ini akan kembali menjadi barang yang bernilai. Begitu pula dengan sampah, ketika kita bisa mengolahnya, plus juga bisa mendaur ulangnya, akan kembali menjadi barang yang berguna. Dan tentunya kita akan membantu untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA.